Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to back my channel. Ya, kembali lagi bersama saya Ibnu Yahya di sini. Kali ini kita akan belajar ulumul hadis. Ya, pembahasan yang pertama ada sunnah perspektif dari ulama-ulama, dan ada juga sunnah hadis, khabar dan asar. Yang ketiga ada Al-Quran dan hadis. Yang keempat ada sunnah dan bid'ah. Ya, langsung saja ke pembahasan pertama, yaitu sunnah perspektif dari ulama-ulama. Sunnah perspektif dari ulama-ulama. Yang pertama ada ulama hadis. Menurut mereka, segala sesuatu yang berhubungan dengan Nabi SAW, baik itu perbuatan, perkataan, ketetapan, ciri fisik, atau yang lainnya, yang terjadi sebelum kenabian atau sudah kenabian, itu yang dinamakan sunnah. Menurut ulama usul fikih, mereka membatasi pengertian sunnah. Jadi sunnah hanya sesuatu yang berasal dari Nabi SAW berhubungan dengan hukum syara. Sementara ulama fikih berpendapat sunnah adalah suatu ketetapan yang datang dari Nabi SAW dan tidak terkategorikan dalam hukum fardu atau wajib. Ya, pembahasan yang kedua ada persamaan dan perbedaannya sunnah, hadis, khabar, dan asar. Yang pertama ada sunnah. Sunnah menurut bahasa mengandung beberapa arti. Yang pertama ada thoriqoh atau jalan. Yang kedua ada sirroh atau tingkah laku dan kebiasaan yang baik dan yang jelek. Menurut istilah, sunnah adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan Nabi, baik itu perkataan, perbuatan, ketetapan, ciri fisik, budi pekerti, atau yang lainnya, baik yang terjadi sebelum kenabian dan sesudahnya, dan mengandung hukum syara ataupun tidak. Yang kedua ada hadis. Hadis secara bahasa berarti sesuatu yang baru, yang dekat dan belum lama terjadi. Dan ada yang mengatakan hadis adalah berita. Dan sedangkan menurut istilah, hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan atau dinisbahkan kepada Nabi SAW, baik itu perkataan, perbuatan, ketetapan, atau persetujuan maupun sifat beliau. Selanjutnya ada khabar. Secara bahasa, khabar mengandung arti an-naba atau berita. Sedangkan secara istilah, khabar terdapat 3 pendapat. Yang pertama ada pendapat khabar adalah sinonim dari hadis. Yang kedua ada khabar berbeda dengan hadis. Yang ketiga ada khabar lebih umum daripada hadis. Yang dimaksud berbeda dengan hadis di sini yaitu hadis adalah segala sesuatu yang berasal dari Nabi SAW. Dan sedangkan khabar yaitu berita yang selain dari Nabi SAW.
Dan yang ketiga tadi ada khabar lebih umum daripada hadis. Hadis adalah segala sesuatu yang berasal dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sedangkan khabar adalah sesuatu yang datang selain dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada yang dari Nabi dan ada yang bukan dari Nabi. Yang keempat, selanjutnya ada asar. Secara bahasa berarti baqiyati asy-syai', yang artinya sisa atau peninggalan sesuatu. Sedangkan secara terminologis terdapat dua pendapat. Yang pertama, asar adalah sinonim dari hadis, jadi sama dengan hadis. Yang kedua, asar berbeda dengan hadis. Jika hadis segala sesuatu yang berasal dari Nabi, kalau asar adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada sahabat dan tabi'in, yang terdiri dari perkataan dan perbuatan. Pembahasan yang kedua ada Al-Quran dan hadis. Yang pertama, Al-Quran. Al-Quran menurut ulama berasal dari kata qara'a yaqra'u qira'atan wa Qur'anan, yang berarti bacaan atau yang dibaca dengan makna isim maf'ul makru. Sedangkan secara terminologis, Al-Quran adalah kalam Allah yang mengandung mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang tertulis pada mushaf dan diriwayatkan secara mutawatir dan akan bernilai ibadah dengan membacanya. Kedua ada hadis. Hadis ditinjau dari sandarannya ada dua macam. Yang pertama ada hadis nabawi. Hadis nabawi adalah hadis yang disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri. Dan yang kedua ada hadis qudsi. Hadis qudsi adalah segala perkataan yang disandarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun hadis ini disandarkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak semua hadis qudsi sahih, tetapi ada yang hasan dan dhaif, tergantung persyaratan yang dipenuhinya, baik dari segi sanad atau matan. Dan ada perbedaan Al-Quran dan hadis. Al-Quran dapat dibedakan dengan hadis dengan beberapa perbedaan berikut. Yang pertama, Al-Quran mengandung mukjizat dan hadis tidak mengandung mukjizat. Yang kedua, Al-Quran terpelihara kemurniannya, sedangkan hadis tidak terpelihara kemurniannya. Yang ketiga, Al-Quran seluruhnya diriwayatkan secara mutawatir, sedangkan hadis tidak banyak diriwayatkan secara mutawatir. Pembahasan selanjutnya ada sunnah dan bid'ah. Nah, seperti kita ketahui tadi, sunnah adalah secara bahasa adalah jalan atau thariqah, dan secara istilah adalah segala sesuatu yang berasal dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang kedua ada bid'ah. Bid'ah menurut bahasa adalah segala sesuatu yang diadakan tanpa adanya contoh sebelumnya. Sedangkan menurut istilah adalah bid'ah mengerjakan sesuatu yang baru yang belum ada pada masa Rasulullah SAW. Selanjutnya ada pendapat ulama tentang pembagian bid'ah. Yang pertama, pendapat dari Imam Nawawi. Imam Nawawi berpendapat, semua hal yang baru
adalah bid'ah dan bid'ah adalah sesat. Yang dimaksud dengan sabdaan itu adalah hal baru yang buruk dan bid'ah yang tercela. Menurut Imam Nawawi, bid'ah terbagi menjadi dua. Yang pertama ada bid'ah hasanah atau bid'ah baik. Yang kedua ada bid'ah qabihah atau yang buruk. Pendapat selanjutnya ada pendapat Imam Syafi'i. Imam Syafi'i berpendapat bid'ah terbagi menjadi dua macam. Yang pertama ada bid'ah yang menyalahi Al-Quran, Sunnah atau Ijma. Dinamakan bid'ah tersesat atau bid'ah dalalah. Yang kedua ada bid'ah yang tidak menyalahi Al-Quran, Sunnah atau Ijma. Dinamakan bid'ah tidak tercela. Imam Syafi'i juga berpendapat bid'ah terbagi menjadi dua. Yang pertama ada bid'ah malmumah atau terpuji, dan yang kedua ada bid'ah malmumah atau tercela. Pendapat selanjutnya ada Umar bin Khattab. Umar bin Khattab pernah berkata atau berpendapat, inilah sebaik-baik bid'ah. Jadi bid'ah itu ada, dan Umar bin Khattab pun berkata inilah sebaik-baik bid'ah. Berarti bid'ah itu ada yang baik. Gitu. Nah, selanjutnya contoh bid'ah setelah Rasulullah wafat. Yang pertama ada bid'ah penghiburan Al-Quran dalam mushaf. Nah, di sini ada sahabat yang mengusulkan penghimpunan Al-Quran dalam mushaf. Yang kedua ada sholat tarawih, yaitu sholat tarawih berjamaah. Yang ketiga ada azan Jumat. Dan yang keempat ada hadis talbiyah atau hadis tambahan pada saat haji dan umroh. Sekian penjelasan saya atau belajar kita pada kali ini. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa tekan tombol like, dan jika Anda tidak suka video ini, jangan enggan untuk menekan tombol dislike. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.